Hi guys, welcome back to my channel, Meka Channel. Halo sahabat rumah belajar, kita bertemu dalam kesempatan baru. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan portal rumah belajar. Pertama adalah Laboratorium Maya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama kita akan buka dulu Google Chrome-nya. Kemudian kita ketik, ini ada dua cara. Kita ketik menggunakan alamat portal rumah belajar, yaitu https://belajar.kemendikbud.go.id. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Nah, bisa memanfaatkan tanpa harus login. Ini cara pertama ya. Kita langsung ke Laboratorium Maya. Kita coba sekarang. Nah, ini cara pertama ya. Kemudian kita dapat mengetik dengan cara kedua. Nah, kita cari VLab itu apa? Belajar Kemendikbud, atau ketik langsung di peluncur kita atau Laboratorium Maya. Kita lihat di sini. Kalau kita gunakan ini, kita akan masuk juga ke sini. Ya, kita bisa mencari di bagian ini, cari modalnya apa. Misalnya ini ya, kita coba cari blended learning, blog. Oh, tidak ada. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa berbagai praktikum. Untuk melihat semuanya, kita lihat selengkapnya. Nah, ini ada praktikum untuk SMP. Kalau yang SMP itu mata pelajarannya ada matematika, ya. Kita lihat ya, Pak ya, ada IPA, ada matematika, ya. Ada juga untuk IPA itu asam basa kesehatan. Kita tinggal klik saja salah satu, misalnya untuk SMP ya. Kita lihat pH larutan, ternyata di SMA juga ada. Oh, di SMA itu kelas 11 semester 2 tentang asam basa. Kita klik saja. Nah, untuk melakukan percobaan, kita klik lakukan percobaan sekarang. Kita bisa lihat ini asam kloridnya pH-nya 1. Kalau misalnya ditambahkan zat, ini air ya, kita tambahkan zatnya apa ya? Kita coba lihat lebih lanjut. Larutannya kita masukkan misalnya 10 ml. 10 liter. 10 ml ya satuannya. Kita coba masuk 1 liter aja atau 0,2. Terjadi perubahan pH yang kita perhatikan di area sini. Misalkan 1 liter gimana ya? Apakah pH-nya berubah? Ini yang ditambahkan adalah air saja. Seandainya yang ditambahkan adalah misalnya ini pH yang berbeda, kita coba tambahkan. Ini ya, volume airnya yang ditambahkan. Bagaimana dengan pH-nya? Dia tetap 1 karena pengenceran itu tidak terlalu berpengaruh. Misalkan kita ganti dengan pH yang berbeda. pH basanya adalah 11,63 basa. Kalau kita tambahkan air lagi, ini ya. Apakah pH-nya berubah? pH-nya tidak berubah. Nah, seperti itu dia cara kerjanya. Nah, kalau di SMA itu ada fisika, kimia, biologi. Kalau fisika kita coba lihat graf 2 dimensi. Kita klik di sini ya, ada graf parabola. Nah, di sini banyak sebenarnya formula juga ada. Ini kan per mata pelajaran. Nah, kalau di SMA kimia ini titik beku larutan, ada tekanan osmosis. Nah, percobaannya bisa kita lakukan.
kita coba dulu untuk yang fisika. Saya sebenarnya suka sama ini boiler. Nah, sekarang sudutnya kita atur mau 45 derajat celcius, berapa waktunya ya, kecepatan awalnya sekian, ini bisa kita ubah-ubah, gravitasinya 9,8. Sekarang kita luncurkan. Nah, ini dapat waktunya, jarak tempuhnya, dan waktu ke titik tertingginya udah dapat semuanya, ya kan? Oh, hebat sekali kan sahabat Rumah Belajar, ternyata kita bisa simulasi. Sekarang kita ganti nih, sudutnya kita kurangi. Nah, sudutnya kita kurangi menjadi 30. Sekarang kecepatan awalnya kita perbesar jadi 20 meter per sekon. Gravitasinya kita tetap saja. Bagaimana? Kita coba luncurkan. Oh, ternyata jaraknya itu, nah, kita coba mainkan. Ternyata terjadi perbedaan kan sahabat Rumah Belajar. Jadi kita bisa simulasi menggunakan titik ini. Misalkan ini kita ke kimia nih, karena osmosis. Ya, kita coba dulu. Di sebelah sini juga bisa kita gunakan. Kita coba percobaannya sekarang. Nah, ini larutannya setingginya sama ya. Kemudian kita ganti. Ini kita ganti dengan kalium hidroksida. Sekarang kita ganti massa zat larutnya, kita buat. Nah, tekarannya berubah. Ini suhunya tetap nih. Sekarang kita atur ini, kita ketik tuh, misalnya 1 gram, berapa tekanan osmosisnya. Nah, yang kita perhatikan berarti larutan berpindah dari ke tinggi ke yang hipotonik ke hipertonik. Artinya dari air ini akan mengalami osmosis ke larutan yang konsentrasinya lebih banyak. Artinya yang di sebelah kanan itu yang larutan kalium hidroksida. Sekarang kita coba larutan yang baru. Misalnya kita natrium hidroksida ya. Sekarang ini keadaan awalnya sama ya, di sini hipertonik, di sini air ya, di sini larutan natrium hidroksidanya. Sekarang kita tambahkan zat larutnya. Sekarang 4 gram nih gimana? Nah, ternyata terjadi karena osmosis sangat besar sekali. Jadi darurat encer ke larutan pekat itu ya prosesnya. Jadi osmosisnya seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa latihan soal. Nah, ini bisa kita bagikan ya sahabat Rumah Belajar. Nah, linknya bisa kita salin kemudian dibagikan di media sosial kita masing-masing. Anak-anak kan paling sering menggunakan Facebook ya, biasanya bisa diakses walaupun kita tanpa login. Nah, link ini juga dapat kita copy dari di atas ini. Nah, ini yang nantinya kalau misalnya sahabat punya blog atau punya website sendiri yang didesain dari Google Site, ini bisa kita copy. Nah, nanti akan langsung hubung saat mengklik linknya kalau di blog. Kalau di Google Site-nya kita berikan tombol, dia akan otomatis terbuka ke halaman yang kita tuju. Menarik kan sahabat Rumah Belajar? Gimana sih sebenarnya kalau kita mau ke Lab Maya, apakah kita harus, kita coba ke beranda ya, daftar dulu. Banyak sekali sebenarnya percobaannya. Ini ada perkenalannya, ini ada nih SMP bohong, kemudian ini ada biologi, ada yang protein, banyak sekali sebenarnya seperti macam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, kalau misalnya mau, misalnya kita buka ya, ini hanya saya buka salah satu misalnya ini.
kalau kita mau melihat bahan referensi kita harus login. Kalau kita komentar juga harus login. Volunteernya juga harus login. Gimana caranya? Coba kita buka. Harus login dulu ya. Nah, caranya gimana? Nanti